Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa bin Maryam dengan NIM akhir 159, kelas Psikologi 1D. Akan mempresentasikan mengenai pengaruh teknologi pada perkembangan anak. Sebelumnya, apa sih itu teknologi? Teknologi adalah konsep yang luas dan dapat didefinisikan dari berbagai perspektif. Secara umum, teknologi merujuk pada metode, alat, dan sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, pengaruh teknologi pada perkembangan anak ini memiliki dua dampak. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif teknologi pada perkembangan anak. Di sini terdapat 3 dampak positif teknologi pada perkembangan anak. Yang pertama adalah peningkatan kognitif dan kreativitas. Yang kedua, pembelajaran mandiri dan akses informasi. Dan yang ketiga, kemampuan motorik. Pertama, peningkatan kognitif dan kreativitas. Teknologi dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak seperti memproses informasi, daya ingat, dan kemampuan penalaran. Gadget juga dapat meningkatkan kreativitas anak melalui aplikasi edukatif dan permainan interaktif yang menarik. Aplikasi edukatif dapat membantu anak-anak dalam memahami konsep-konsep visual secara menarik, meningkatkan daya tangkap anak terhadap materi pelajaran. Yang kedua, ada pembelajaran mandiri dan akses informasi. Anak dapat belajar secara mandiri dan akses tak terbatas ke informasi, membaca buku digital, dan mengeksplorasi dunia secara luas. Teknologi memungkinkan anak untuk belajar secara mandiri dengan cara yang lebih fleksibel dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Model pembelajaran mandiri memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana cara mereka belajar. Secara keseluruhan, teknologi memiliki dampak positif yang besar terhadap perkembangan anak dalam hal pembelajaran mandiri dan akses informasi. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, anak-anak dapat meningkatkan keterampilan kognitif, kreativitas, serta kemandirian dalam belajar. Lalu yang ketiga ada kemampuan motorik. Penggunaan gadget dapat melatih keterampilan motorik anak, terutama otot-otot kecil seperti jari, bibir, dan pergelangan tangan melalui interaksi dengan layar sentuh dan permainan interaktif. Meskipun ada kekhawatiran tentang dampak negatif dari penggunaan gadget, terutama terkait dengan kurangnya aktivitas fisik, penggunaan gadget secara bijak dan terarah dapat memberikan manfaat signifikan bagi perkembangan motorik anak. Nah, setelah itu, dampak negatif teknologi pada perkembangan anak. Dampak negatif teknologi pada perkembangan anak terdapat 4. Pertama, kurangnya interaksi sosial. Kedua, pembentukan karakter. Ketiga, kecanduan dan gangguan tidur. Dan keempat, kesehatan fisik. Pertama, kurangnya interaksi sosial. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial anak dengan teman, sebaya, dan lingkungan, membuat mereka sulit bersosialisasi dan lebih cenderung menyendiri. Yang kedua, ada pembentukan karakter. Konten yang tidak baik pada gadget dapat mempengaruhi pembentukan karakter anak, membuat mereka kurang sopan atau agresif. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan anak kecanduan. Hal ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti belajar, bermain, dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Kecanduan gadget juga dapat memicu perilaku impulsif, agresif, dan kesulitan berkonsentrasi. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar gadget dapat mengurangi interaksi sosial anak dan orang-orang di sekitarnya. Lalu yang ketiga, kecanduan dan gangguan tidur. Penggunaan gadget yang tak terkontrol dapat menyebabkan kecanduan dan gangguan tidur pada anak, serta menurunkan konsentrasi dan kemampuan fisik anak. Kecanduan teknologi dan gangguan tidur adalah dua masalah yang semakin sering dihadapi anak-anak di era digital ini. Keduanya saling berkaitan erat dan dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosial. Tidur yang
Tidur yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Kurang tidur akibat kecanduan gadget dapat mengganggu proses konsolidasi memori dan pembelajaran. Lalu yang keempat ada kesehatan fisik. Anak yang menggunakan gadget lebih dari 8 jam sehari dapat mengalami masalah kesehatan fisik seperti gangguan pada organ mata. Teknologi memang memberikan banyak manfaat, namun penggunaan yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik anak. Lalu, apa aja sih strategi untuk mengatasi pengaruh negatif terhadap perkembangan anak yang disebabkan oleh teknologi? Pertama, ada batasi waktu penggunaan teknologi. Mengatur batasan waktu yang jelas untuk penggunaan perangkat elektronik, terutama ketika belajar. Ini membantu siswa fokus pada pekerjaan rumah dan studi mereka tanpa terganggu oleh gangguan online. Yang kedua ada bentuk kebiasaan membaca. Doronglah kebiasaan membaca buku, cetak, artikel, dan materi bacaan lainnya yang tidak terkait dengan layar. Membaca buku dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan pemahaman bacaan. Lalu yang ketiga ada komunikasi terbuka. Ajaklah anak-anak berdiskusi tentang pengalaman mereka di dunia digital. Dengarkan kekhawatiran mereka dan berikan pemahaman tentang bahaya penggunaan teknologi secara berlebihan. Keempat ada gunakan aplikasi penjadwalan. Manfaatkan aplikasi penjadwalan atau pengingat untuk mengatur waktu belajar dan istirahat. Ini membantu siswa mengorganisasi waktu mereka dengan baik dan menghindari terlalu lama terpaku pada perangkat. Beberapa smartphone memiliki fitur ini seperti jangan ganggu dan fitur timer dan pengingat lainnya. Ini cukup efektif untuk meningkatkan mengatur waktu istirahat dan waktu belajar. Kelima ada pendidikan digital yang bijak. Ajarkan anak-anak tentang kebijakan penggunaan teknologi yang bijak, termasuk mengenali tanda-tanda kecanduan dan cara mengatasi mereka. Tips mudah adalah memberikan anak edukasi secara langsung, seperti ketika anak sedang menonton tontonan viral yang tidak mendidik, coba ucapkan bahwa Anda tidak menyukai jika putra atau putri Anda menonton hal seperti itu. Kemudian beri mereka edukasi tentang tontonan yang mereka tonton itu, bahwa tontonan tersebut berbahaya atau hal lain sebagainya. Keenam, beri contoh. Orang dewasa perlu memberikan contoh positif dalam penggunaan teknologi. Ini termasuk menunjukkan bagaimana penggunaan teknologi secara bijak, membatasi waktu layar, dan fokus pada pekerjaan atau kegiatan lainnya ketika diperlukan. Kesimpulannya adalah penggunaan gadget pada anak-anak memiliki dampak yang bervariasi yang harus dipertimbangkan secara cermat. Gadget memberikan peluang untuk pembelajaran yang interaktif, membantu membangun fungsi adaptif, dan mengembangkan motorik dan kognitif. Namun, gadget juga dapat menimbulkan tantangan seperti menghambat perkembangan bicara dan bahasa anak. Oleh karena itu, peran orang tua dan pendidik sangatlah penting dalam mengatur penggunaan gadget pada anak-anak. Di tengah dunia yang semakin terhubung secara digital, pemahaman bahwa perangkat elektronik adalah alat yang dapat dimanfaatkan secara bijak menjadi kunci. Dan melakukan pemantauan, mengatur waktu layar, dan mengawasi konten yang sesuai, dampak positif dari penggunaan gadget dapat ditingkatkan, sementara tantangan dan efek negatifnya dapat diminimalisir. Oke, sekian dari saya. Lanjut. Yang terakhir ada UAS mengenai pengaruh teknologi pada perkembangan anak. Ia terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5.
Bacalah dengan nama Robmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari al-alaq. Bacalah, dan Robmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke, sekian dari saya mengenai pengaruh teknologi pada perkembangan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.